A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kitab I'anatut Talibin jilid 1 yang kedua ini sengaja kita cut kitabnya untuk ditampilkan melalui layar infocus supaya teks kalimatnya kelihatan lebih besar. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu tartibuhu, dan disunahkanlah mengurutkan akannya yang luput. Ail faitati, artinya yang luput. Fayuqdas subuhu, maka diqadalah akan salat subuh qabla zuhri, sebelum salat zuhur. Wahakaza, dan sedemikianlah seterusnya. Zuhur sebelum asar, asar sebelum maghrib, maghrib sebelum isya. Hukumnya sunnah. Wa taqdimuhu ala hadirin la yukhafu fautuha, dan disunahkan juga mendahulukan mengqada yang luput terhadap salat yang hadir, yang tidak ditakuti pula akan luputnya yang hadir. Waktu zuhur masuk, subuh kita tinggal karena uzur, maka qada dulu subuh walaupun waktu zuhur telah masuk, selama tidak takut pula kita zuhur itu akan jatuh pula keluar waktu. Imfata bi'udhrin, kapan sunnah mengurutkannya, kapan sunnah mendahulukannya daripada yang hadir? Jika dia luput dengan uzur. Wa in khasya fauta jama'atiha, sekalipun takut dia orang akan hilang pula jamaahnya yang hadir, alal mu'tamadi, menurut pendapat yang kuat. Dengan sebab kita mengqada salat zuhur padahal waktu asar sudah masuk, tidak ikut kita berjamaah salat asar lantaran mengqada zuhur lebih dulu, itu boleh. Wa idza fata bila uzrin, dan apabila luput salat tadi tanpa uzur, fayajibu taqdimuhu alaiha, maka wajib mendahulukan mengqada salat yang tidak uzur itu di atas salat yang hadir. Waktu asar masuk, zuhur kita tinggal tanpa alasan, tanpa uzur, maka wajib qada zuhur dulu sebelum asar. Amma idza khafa fautal hadirah, adapun apabila takut dia orang akan hilang pula salat yang hadir, dengan sebab kita mengqada zuhur jatuh pula asar ke waktu maghrib, lantaran waktunya sudah mepet dengan maghrib. Takut kita di qada zuhur, asarnya jatuh pula ke waktu maghrib. Bi ayyaqa'a ba'duha, dengan bahwa terjatuh sebahagian salat yang hadir, wa in qalla, sekalipun sedikit, kharijal waqti, kemana jatuhnya keluar waktu, fayalzamuhul bada'u biha, maka wajib akan orang tadi memulai dengannya yang hadir. Jadi dengan kita mengqada zuhur, asar jatuh pula keluar waktu walaupun sedikit, wajib kerjakan asar lebih dulu. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi uzrin ala ma fata bi uzrin, dan wajib mendahulukan salat yang luput tanpa uzur
di atas salat yang luput dengan ada uzur. Subuh kita luput tidak ada uzurnya. Zuhur kita luput ada uzurnya. Maka wajib mengqada subuh lebih dulu daripada zuhur. Atau subuh kita luput ada uzur. Kita tidur dari malam terbangun matahari sudah terbit. Ada uzur karena tertidur. Zuhur luput tidak ada uzur. Maka wajib mengqada zuhur lebih dulu daripada mengqada subuh. Lantaran subuh hilang ada uzur, zuhur hilang tidak ada uzur. Wa in fuqidat tartibu, sekalipun tidak ada tertibnya. Li'annahu sunnatun, karena tertib itu hukumnya sunnah. Wal badaru wajibun, sementara menyegerakan yang luput tanpa uzur hukumnya wajib. Wa yundabu ta'khirul rawatibi, dan disunahkanlah menunda salat sunnah rawatib anil fawaiti bi'udrin, dari seluruh salat-salat yang luput dengan ada uzur. Kita mau qabliya zuhur, subuh kita hilang tadi tinggal karena ada uzur, maka qada subuh lebih dulu sebelum qabliya zuhur. Hukumnya sunnah. Wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi uzrin, dan wajib menunda salat sunnah rawatib dari seluruh salat-salat yang luput tanpa uzur. Tapi kalau salat fardunya tinggal tidak ada uzur, maka kita tidak boleh mengerjakan salat sunat rawatib lebih dulu. Wajib qada lebih dulu. Tambihun, pemberitahuan. Mamata, orang yang meninggal. Wa alaihi salatu fardin, dan hutang terhadap orang tadi ada salat fardu. Berarti dia ada tidak dikerjakannya salat. Lam tuqdah, niscaya tidak diqadakan salat tadi untuk orang tersebut. Walam tufat anhu, dan tidak pula dibayarkan fidyah salat itu dari orang tersebut. Jadi orang yang meninggal, dia punya hutang salat, salatnya tidak diqadakan dan tidak pula dibayar dengan fidyah. Wa fi qaulin, dan pada satu pendapat, annaha, sesungguhnya salat orang yang meninggal tadi, tuf'alu anhu, diperbuat darinya orang. Siapa yang memperbuat? Ausabiha, amlah, orang yang menerima wasiat dengannya salat atau tidak menerima wasiat. Wa fi qaulin, dan pada satu pendapat, annaha, bahwa sesungguhnya salat orang yang meninggal, taf'alu anhu, melakukan darinya salat, ausabiha, oleh orang yang menerima wasiat dengannya salat, amla, atau orang yang tidak menerima wasiat. Jadi menurut satu pendapat, boleh salat orang meninggal itu diqadakan, baik orang itu berwasiat kepada kita atau tidak. Hakahul Ubadi ani Syafi'i, menghikayatkan akan pendapat ini oleh Imam Ubadi dari Imam Syafi'i. Li khabrin fihi, karena ada khabar padanya mengqadakan salat orang yang meninggal. Wa fa'ala bihi Subkiyu, dan telah melakukan dengannya mengqada salat orang yang meninggal tadi oleh Imam Subki, ambak di aqaribihi, dari sebahagian karib kerabatnya Imam Subki. Jadi Imam Subki telah mengqadakan salat kerabat-kerabat beliau yang meninggal. Wa ya'muru, dan menyuruhlah. Boleh juga dibaca wa yu'maru, dan disuruhlah. Dzusiban,
oleh orang yang memiliki anak-anak, zakaran wa unsa, laki-laki adalah anak-anak tadi atau perempuan dan perempuan. Mumayyizun, akan siapa disuruh akan mumayyiz. Apa pengertian mumayyiz? Bi ansara yakulu, dengan bahwa jadi dianya anak makan, wa yasrabu dan minum, wa yastanji dan istinja, cebok, wah dahu sendirinya anak. Jadi anak dikatakan mumayyiz kalau dia sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Artinya yajibu, wajiblah, ala kullin, di atas tiap-tiap, min abawaihi, dari ayah ibunya, wa in ala, sekalipun terke atas, maksudnya kakek neneknya, eyang buyutnya. Summal wasi, kemudian siapa yang wajib? Orang yang menerima wasiat. Wa ala maliki raqiqin, dan wajib pula terhadap orang yang memiliki budak, ayyak murahu, bahwa menyuruh dia orang akannya budak, biha, dengan apa disuruh? Dengannya salat. Salati, artinya salat, walau qadaan, sekalipun qada. Jadi kalau ada anak sudah mumayyiz, tinggal salat subuhnya, dia bangun waktu matahari sudah terbit, suruh dia mengqada subuh. Kalau ada anak sudah mumayyiz, sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, habis waktu asarnya karena bermain, suruh dia mengqada asar. Wa bijami'i surutiha, dan disuruh pula anak tadi dengan seluruh syarat-syarat salat. Suruh dia berwuduk, suruh dia menutup aurat dengan baik, suruh dia membersihkan najis dengan baik, suruh dia menghadap kiblat dengan baik, suruh dengan seluruh syarat-syarat salat. Li sab'in, kapan disuruh? Karena 7 tahun. Artinya ba'da sab'im minas sinina, setelah 7 tahun. Artinya indah, ketika tamamiha, sempurnanya umur anak 7 tahun. Qamariyah, dengan hitungan hijriyah. Wa immayyadha qablaha, sekalipun mumayyiz anak tadi sebelum umur 7 tahun, umur 6,5 tahun dia sudah mumayyiz, maka perintah menyuruh anak tadi salat tetap umurnya telah sempurna 7 tahun. Wa yambaghi ma'asiqatil amrit tahdid, dan sepantasnya lah menyuruh anak tadi beserta bentuk kalimat perintah yang menekankan. Amrit tahdid, perintah yang agak sedikit ditekankan, keras. Wa yudrabu, dan dipukullah dianya anak yang telah anak tadi, dan dipukul dianya anak, darban ghaira mubarrahin, akan pukulan yang tidak bersangatan. Jangan sampai keras sekali pula pukulannya, jangan sampai luka pula dia. Wujuban, akan sempurna wajib, mimman zukira, dari orang yang telah disebutkan, ayah ibunya, kakek neneknya, orang yang menerima wasiat, yang memiliki budak. Pukul anak tadi, alaiha, di atasnya meninggalkan salat, ala tarkiha, artinya di atas meninggalkan salat, walau qadaan, sekalipun mengqada.
subuhnya tinggal. Suruh dia salat subuh, mengqada. Tidak mau dia mengqada, pukul. Au tarki syartim min syurutiha, atau dipukul dia karena meninggalkan satu syarat dari syarat-syarat salat. Wuduknya tak disempurnakannya, asal-asal wuduk saja. Pukul dia karena meninggalkan syarat salat, yaitunya wuduk. Kapan dipukul? Li asrin, karena umurnya yang sudah 10 tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun, anak tidak salat walaupun qada, anak tidak sempurna berwuduk, tidak sempurna menutup aurat, tidak sempurna menghadap kiblat, nah pukul dia. Tapi pukul yang tidak bersangatan. Pukul yang tujuan mendidik, bukan menyakiti. Ai ba'dastik maliha, artinya setelah sempurna umur anak tadi 10 tahun. Lihadisi sahihi, karena ada hadis sahih yang menyuruh. Apa kata Nabi? Murus sabiya bis salati, suruh anak itu dengan salat idza balagha sab'a sinin, apabila telah sampai umurnya 7 tahun. Wa idza balagha asyara sinin, dan apabila telah sampai umurnya 10 tahun, fadribuhu alaiha, maka pukul dianya anak di atas meninggalkan salat. Ka saumin ataqahu, sama juga disuruh anak tadi karena umur 7 tahun dan dipukul karena telah 10 tahun, seperti puasa yang dia telah sanggup untuk melakukannya. Fa innahu yu'maru bihi li sab'in, maka sesungguhnya anak disuruh dengan puasa karena umurnya yang sudah 7 tahun. Wa yudrabu alaihi li asrin, dan dipukul anak tadi di atas meninggalkan puasa karena umurnya sudah 10 tahun. Kas salati, sama seperti perintah salat. Wa hikmatu dzalika, dan sebermula hikmah demikian menyuruh anak dengan salat dan puasa umur 7 tahun dan dipukul umur 10 tahun tadi, at-tamrinu alal ibadati, melatih, membiasakan di atas ibadah, liyata'udaha, agar dia kembali, agar dia mengadatkan, membiasakan akan ibadah. Fala yatsrukuha, maka tidak meninggalkan dia akan ibadah. Jadi hikmah dia disuruh salat, disuruh puasa umur 7 tahun, dipukul kalau umur sudah 10 tahun, agar dia membiasakan ibadah. Agar dia tidak meninggalkan ibadah nanti. Wabahatal Adra'iyu, dan membahaslah oleh Imam Adra'i, fi, pada qinnin saghirin, budak yang kecil, kafirin, yang kafir, nataqa bisyahadataini, yang telah mengatakan budak tadi dengan 2 kalimat syahadat. Ada budak, yaitunya hasil tangkapan perang, umurnya masih kecil, tapi dia baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bagaimana? Annahu yu'maru nadban bis salah, bahwa anak tadi, budak tadi disuruh dengan perintah sunat untuk salat, wasaumi, dan puasa. Yuhatu alaihima, yang didorong dia, dihasut dia, dimotivasi dia di atas mengerjakan salat dan puasa. Min ghairi darbin, daripada tidak memukul. Jadi kalau budak tadi tidak boleh dipukul, kalau anak kita boleh dipukul karena umur sudah 10 tahun. Kenapa tidak boleh dipukul? Liya'lifal khaira ba'da bulughihi, karena dia agar menyenangi kebaikan setelah dia balik. Jadi anak tadi kan masih dibujuk karena dia budak kafir, mu'allaf. Wa in abal qiyasu zalika intaha, sekalipun enggan oleh kias akan demikian, selesai pembahasan.
Walaupun menurut hukum qiyas dia dipukul mestinya sama seperti anak yang dipukul, tapi karena dia budak kafir yang telah mengatakan 2 kalimat syahadat, hukumnya hanya menyuruh sunat tanpa dipukul. Walaupun kiasannya kepada memukul anak tadi. Intaha, selesai pembahasan yang itu. Wa yajibu aidan, dan wajib juga ala man marra, di atas orang yang telah berlalu, yaitunya ayah, ibu, kakek, nenek, orang yang menerima wasiat, yang memiliki budak. Apa yang wajib? Nahihi anil muharramat, melarang anak tadi dari seluruh yang haram. Jadi apa perbuatan haram, larang dia. Berjudi segala macam, larang dia. Wa ta'li mahul wajibat, dan wajib juga mengajari anak tadi seluruh yang wajib-wajib. Wa nawiha, dan seumpamanya yang wajib, min sairis syara'i zahirati, dari seluruh syariat-syariat yang zahir. Menutup aurat, nah, itu syariat yang nampak nyata. Wajib disuruh anak tadi. Ajari anak itu menutup aurat. Walau sunatan, sekalipun syariat yang zahir tadi hukumnya sunnah, ajari juga anak tersebut. Kalau umurnya sudah 7 tahun. Kasiwak, mana contoh syariat itu yang sunnah? Seperti bersiwak. Wa amarahu bidzalika, dan menyuruh dianya orang yang telah berlalu akannya anak dengannya bersiwak. Wala yantahi wujubu mamarrah, dan tidaklah berhenti kewajiban apa yang telah berlalu. Tidak berhenti kewajiban menyuruh salat, menyuruh puasa, mengajari seluruh yang wajib-wajib dari syariat yang zahir, mengajari anak bersiwak dan segala macam, melarangnya dari yang haram. Kecuali kapan berhentinya? Illa bibulughihi rasidan, kecuali dengan sebab balik anak tadi lagi cerdas. Jadi kalau anak itu sudah balik, sudah cerdas, tahu dia dengan seluruh yang wajib, tahu dia dengan seluruh yang haram dan itu dilarang, baru berhenti kewajiban menyuruh anak tadi. Wa ujratu ta'limihi, dan sebermula biaya mengajari anak zalika akan demikian, mendidik anak dengan salat, puasa dan seluruh syariat yang zahir tadi, mendidik anak menjauhi yang haram tadi. Dari mana biayanya? Kal Quran, sama seperti biaya mendidik anak dengan Al-Quran. Wal adab, biaya mendidik anak untuk beradab. Dari mana diambilkan? Fi malihi, pada hartanya anak. Jadi kalau ada anak itu punya harta, warisan mungkin barangkali dari orang tuanya, hibah dari orang lain, segala macam, dari biaya dia diambilkan dulu. Thumma ala abihi, kemudian kalau anak itu tidak punya harta, dari mana diambilkan? Di atas ayahnya, berarti ayahnya tanggung jawab. Thumma ala ummihi, kemudian kalau ayahnya tak ada atau harta ayahnya tak ada, dari mana diambilkan? Dari ibunya, harta ibunya diambilkan. Itu biaya mendidik anak. Tambihun, pemberitahuan. Zakara Sam'ani, menyebutkan oleh Imam Sam'ani, fi zaujatin saghiratin, pada istri yang masih kecil, nikah dengan anak di bawah umur, seperti Nabi menikahi Aisyah yang umurnya baru 7 tahun. Zata abawaini, yang memiliki ayah ibu. Ayah ibunya masih hidup, anaknya dinikahkan dengan kita. Anna wujuba ma marra, bahwa kewajiban apa yang telah berlalu tadi, menyuruh salat, menyuruh puasa, mengajar
yang haram-haram untuk dijauhi, mengajar syariat yang zahir-zahir tadi, yang wajib-wajib, termasuk siwak. Alaihima, siapa wajibnya? Di atas keduanya ayah ibu. Jadi tetap ayah ibunya yang punya kewajiban mengajarnya, walaupun dia sudah dinikahkan. Fadzauju, kemudian baru wajibnya kepada suami. Wa qadiyatuhu, dan sebermula kehendak pembahasan tadi, ucapan Imam Sam'ani tadi, wujubu darbiha, wajib memukulnya istri yang masih kecil. Siapa yang wajib? Ayah ibunya. Kemudian baru suaminya. Wabihi, dan dengannya, walau fil kabirah, sekalipun setelah istri tadi besar. Wajib memukulnya siapa? Tetap ayah ibunya. Jadi anak sudah dinikahkan, dia sudah besar tapi tidak sholat, maka tuntutan untuk memukul anak tadi tetap ayah ibunya. Kemudian baru suami. Saraha Jamalul Islami Al-Badhariyu, menjelaskan akan pembahasan itu oleh Imam Jamalul Islami Al-Badhari. Qala Syekhuna, berkata Syekhuna, pengarang kitab I'anatul Talibin, Abu Bakar Asy'attah, wa huwa zahirani, wa huwa zahirun, dan dianya pendapat itu nyata. In lam yakhsha nusudzan, jika tidak takut dianya suami akan durhakanya istri. Jadi kalau istri itu telah besar, suami boleh memukul istri tadi kalau dia tidak sholat, selama tidak dikhawatirkan istri itu akan durhaka. Tapi kalau akan durhaka pula istri tadi gara-gara dipukul oleh suami, maka tidak ada kewajiban suami untuk memukul istri tadi lantaran tidak sholat. Wa atlaqaz Zarkasiyun nadbah, dan memutlakkan oleh Imam Zarkasi akan hukum sunat tentang memukul istri yang telah besar tadi kalau tidak sholat. Jadi kalau Imam Zarkasi mengatakan hukum suami menyuruh istri yang sudah besar untuk sholat hanya sunat, tidak wajib. Karena dosa dipikul oleh istri itu sendiri. Yang penting kewajiban suami menyuruh. Jadi kalau ada orang berkata dosa suami dipikul suami, dosa istri dipikul istri, dipikul suami. Nah, Imam Zarkasi mengatakan hukum suami menyuruh istri yang sudah besar tadi untuk sholat dan puasa, seluruh yang wajib-wajib, mencegah yang haram-haram, hukumnya adalah sunat saja. Karena dia sudah besar, maka dosa dipikul oleh istri itu sendiri. Wa awwalu wajibun, dan sebermula awal yang wajib, hatta alal amri bisalah, sehingga terhadap menyuruh dengan salat, lebih dulu daripada menyuruh anak untuk salat. Kama qalu, seperti yang telah berkata mereka ulama, alal aba, terhadap ayah ibu, thumma alaman marra, kemudian kepada orang yang telah berlalu, kakek nenek, orang yang menerima wasiat, yang memiliki budak. Apa yang awal yang wajib? Ta'limuhu, mengajarinya, ail mumayyid, artinya mumayyid, anna nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bu'itha bi Makkah, bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah.
diutus di Makkah. Wa wulida biha, dan dilahirkan di Makkah. Jadi yang pertama yang diajar kepada anak itu masalah akidah. Lebih dulu daripada mengajar anak tentang salat. Apa akidahnya? Mengajarkan bahwa Nabi kita itu dilahirkan di Makkah, diutus di Makkah menjadi Nabi. Wa dufina bil Madinah, dan dikuburkan Nabi kita tadi di Madinah. Wa mata biha, dan Nabi kita juga meninggalnya di Madinah. Jadi ajari anak-anak kita yang sudah memayit itu bahwa Nabi kita dilahirkan di Makkah, diutus menjadi Nabi di Makkah, wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Nah, itu yang lebih duluan untuk diajarkan. Itu lebih dulu daripada mengajari anak tentang salat. Berarti begitu anak pandai bicara, anak sudah mulai bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri, ajari anak itu tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pembelajaran kita yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا باحثا علما تريد نفعا صلاحا تستزيد اصبر وداوم لا تحيد لا يبلغ العلم البليد فهو الكريم هو الشديد وهو القريب هو البعيد وهو العسير على العنيد وهو اليسير لمن يجيد إن كنت ذا عقل رشيد.